malam sudah ditangkap 2 orang tersangka. Baru tadi malam kita tangkap. Yang berperan mendirikan serta menjalankan perusahaan cangkang yang bergerak dalam bidang teknologi informasi. Nah, salah satu modus baru yang marak dilakukan oleh para pelaku judi online saat ini adalah mendirikan perusahaan cangkang untuk menampung uang hasil kejahatan judi online yang dilakukan melalui layanan transaksi digital, apa itu melalui payment gateway, virtual account, QRIS, maupun melalui kripto. Nah, pada kesempatan ini, Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, telah melakukan pengungkapan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online. Ini diawali dengan terlaporannya laporan informasi terkait transaksi perjudian online. Selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan teman-teman dari PPATK, terima kasih Pak Ivan, sehingga kita bisa menelusuri dan ditemukan adanya dugaan transaksi praktek perjudian online dan juga TPPU-nya. Selanjutnya, dari hasil koordinasi analisa yang dilakukan oleh tim, baik dari PPATK maupun dari penyidik, kita melakukan upaya proses penyelidikan dan penyidikan, dan tadi malam sudah ditangkap 2 orang tersangka. Baru tadi malam kita tangkapnya, Pak Ibu. Yang berperan mendirikan serta menjalankan perusahaan cangkang yang bergerak dalam bidang teknologi informasi. Yang satu inisialnya OHW, ini adalah selaku Komisaris PT A2Z Solusindo Teknologi, dan inisial H selaku Direktur PT A2Z Solusindo Teknologi. Kedua tersangka tersebut melalui perusahaannya PT TDC, selaku anak perusahaan dari PT AST yang tadi saya sebutkan, telah memfasilitasi transaksi pembayaran dari website judi online dengan menggunakan payment gateway dan teknologi digital. Jadi mereka dari uang yang diambil melalui deposit maupun withdraw itu dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke PT-PT-nya. Dari PT-PT ini dialirkan lagi ke atas, ke pemiliknya. Nah, ini kan diputar-putar dulu supaya nanti membingungkan penyidik, mempersulit kita dalam melakukan pelacakan. Jadi putar-putar dulu duitnya. Perputaran uang hasil judi online tersebut ditempatkan di berbagai rekening. Tentu rekening ini adalah rekening nomini dan juga perusahaan cangkang dalam rangka menyamarkan atau yang kita sebut dengan layering yang telah dilakukan. Kemudian uang tersebut ditempatkan di rekening para tersangka dan digunakan untuk kepentingan pribadi mulai tahun 2018 hingga tahun 2025. Total nilai barang bukti yang telah disita dari para tersangka sejumlah 530 miliar 48.846.330 rupiah. Dengan perincian 4.656 rekening dari 22 bank dengan nilai objek 250 miliar 548.846.330 rupiah. Bisa rekan-rekan bayangkan 4.656 rekening. Nah, ini kan disebar kemana. Kemudian yang kedua, surat berharga negara atau obligasi yang bernilai 276 miliar 500 juta rupiah, 4 unit kendaraan roda 4 beserta surat tanda nomor kendaraan yang ditampilkan. Ada 1 unit merek Mercedes-Benz dan 3 unit merek BYD. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan. Selain melakukan penyitaan, penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap 197 rekening lainnya dari 8 bank. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka yaitu mendirikan, mengendalikan dan menggunakan perusahaan PT AST dan PT TDC untuk menempatkan, menerima dan mentransaksikan uang hasil judi online. Kedua, menampung uang hasil judi online pada rekening nomini. Yang ketiga, mendirikan perusahaan cangkang untuk menerima dan mengirim uang kepada para tersangka.
Dan keempat, mentransfer uang pada rekening nomini pada beberapa pihak terafiliasi sebagai layering untuk menyamarkan asal-usul uang dan melakukan pembelian aset berupa obligasi dan kepentingan pribadi lainnya. Terhadap kedua tersangka diduga melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPP, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak sejumlah 5 miliar rupiah. Ini yang kita ungkap pada pagi hari ini rekan-rekan sekalian, dan tentu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menko Polkam, dari Komdiki, dari Kejaksaan Agung RI, dan dari PPATK Republik Indonesia, OJK, dan seluruh pihak yang tergabung dalam joint investigation terhadap pengungkapan perjudian online ini melalui penelusuran tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online. Tentu kita tidak berhenti di sini, kita akan terus bekerja keras, berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh kementerian lembaga dalam rangka memberantas perjudian online yang marak terjadi. Sehingga ke depan mudah-mudahan kita bisa menurunkan dan terus menghilangkan perjudian online di Republik Indonesia. Dan tentu dalam kesempatan ini juga kami himbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dan memberikan informasi terkait dengan adanya praktek-praktek judi online dan transaksi yang mencurigakan kepada pihak yang berwajib. Seperti yang saya sampaikan kemarin, judi online itu memainkan sisi psikologis masyarakat. Hati-hati, jangan mudah terbujuk rayu, jangan mudah tergiur dengan iming-iming. Seperti yang pernah saya sampaikan, jangan sampai, tolong dilihat sudah berapa kali mainnya, sudah berapa kali pasangnya, berapa banyak menangnya, berapa banyak kalahnya. Saya yakin kalau di total juga pasti akan kalah. Karena semua sudah diatur. Hati-hati, dan saya ingatkan, waspadai, termasuk juga mohon pada orang tua untuk mewaspadai anak-anaknya yang main handphone. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu anak kita main apa, tolong diwaspadai, jangan sampai masih kecil-kecil sudah nanti pasang ikut main judi. Karena iklan mereka itu gencar sekali melalui internet. Nah, ini yang tidak bisa kita cegah, sulit untuk kita cegah. Yang bisa kita cegah adalah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita atau diri kita sendiri untuk tidak terlibat dalam perjudian online seperti ini.